So what are these things? A prank? A scam? Bioterrorism? Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 misteri paling menyeramkan tahun lalu. It was a sudden shake that lasted just moments, but it was enough for motion-activated cameras to kick in. Tower, American 1997. We just passed a guy in a jetpack. If it's some other phenomenon, I think I'm just curious. Yeah. I'm not worried, just curious. Untuk daftar ini, kita akan melihat penemuan, penampakan, dan kejadian aneh yang menakutkan dari tahun 2020 yang masih membuat kami menggaruk-garuk kepala. Misteri 2020 manakah yang membuat kamu tertarik? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Penampakan drone misterius. Tahun ini dimulai dengan catatan yang meresahkan karena drone misterius terlihat di timur laut Colorado dan Nebraska barat daya, dan juga ada di Wyoming Tenggara. One woman describing the skies above her as Christmas lights. It was odd. It reminded me of War of the Worlds. It's really concerning. Do they have cameras on them where they're watching us and what we're doing? Walaupun ada laporan tentang drone gak dikenal sejak akhir 2019, pada Januari 2020 ceritanya benar-benar terkenal. Lebih besar dari drone rata-rata, beberapa bilang ukurannya sebesar mobil. Menambah faktor creepy-nya, laporan menunjukkan drone terbang dalam pola yang gak jelas. Saksi mata bilang kalau dia melihat sampai 30 drone terbang di malam hari. Some experts speculating that the drones could be flying for private companies conducting mapping or surveys for things like oil and natural gas. Other theories suggest they're a part of practice runs for the kind of drone shows put on at sporting events or theme parks. Meskipun banyak dari penampakan ini diberi penjelasan yang masuk akal, tapi banyak dari mereka masih belum teridentifikasi. Sepertinya laporan mereda setelah Januari, tapi masih belum jelas siapa yang mengoperasikan drone itu dan apa tujuannya. And at this point, while the drones may be mysterious, they don't appear malicious. Nomor 9. Benda kosmik ditelan lubang hitam. Ini mungkin kedengaran kayak datang dari buku komik, tapi cerita ini sepenuhnya tentang sains dan bukan fiksi. Sekitar 790 juta tahun cahaya dari planet kita, sebuah benda kosmik nggak dikenal bergabung dengan lubang hitam sebesar 23 massa matahari. Hal ini menghasilkan sinyal gelombang gravitasi yang dikenal sebagai GW190814, yang sampai ke bumi pada 14 Agustus 2019. Sampai Juni 2020, para astronom masih belum bisa menentukan objek misterius apa itu yang tertelan. Walaupun besarnya kabarnya sekitar 2,6 massa matahari. Nothing escapes a black hole, not even light. Everything that gets sucked into a black hole gets sucked into a singularity where the laws of physics completely break down. Teori berkisar dari tabrakan neutron star, bahkan juga lubang hitam yang mengecil. Tapi kata Vicky Calegora dari Universitas Northwestern, itu memecahkan rekor. Dan Calegora juga bilang kalau mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Nomor 8. Suara merintih di Southwest Anchorage. Pada bulan Februari 2020, suara rintihan misterius terdengar dari Midtown ke West Anchorage. Bangun karena kebisingan sekitar pukul 5 pagi, sebagian warga cuma mendengar satu kali. Yang lain bilang kalau suara itu berulang selama beberapa jam dan makin keras. Walaupun ini bukan pertama kalinya suara itu terdeteksi di area ini, laporan kali ini sangat tinggi. Suara tersebut dibandingkan dengan foghorn. Dan juga ada yang bilang itu adalah kapal selam yang mengikis dasar kolam dan binatang besar yang sedang melahirkan. Tapi nggak ada yang bisa memastikan dari mana asalnya. Mungkin itu pembersih salju, mungkin aja konstruksi, atau mungkin itu trompet dari langit, seperti yang beberapa orang bilang. If it's some other phenomenon, I think I'm just curious. Yeah. I'm not worried, just curious. Nomor 7. Jetpack terbang di LA. Kita semua emang pernah bermimpi terbang dengan jetpack, dan mungkin teknologi akhirnya bisa menjawabnya, seperti film The Rocketeer. How do I look? Like a hood ornament. Pada akhir Agustus, 2 pilot melaporkan kalau mereka melihat seorang pria dalam jetpack, kira-kira 3.000 kaki di atas Bandara Internasional Los Angeles. Tower, American 1997. We just passed a guy in a jetpack. Then another jetpack sighting moments later from a Southwest pilot. And Skywest 960, we
we just saw the guy pass by us. Sekitar 6 minggu kemudian di bulan Oktober, penampakan jetpack lainnya dikabarkan di California Selatan. Nggak diketahui apa ini adalah jetpack yang sama seperti sebelumnya, tapi operator jetpack misterius ini berhasil mencapai 6.000 kaki dari tanah. Authorities are taking the jetpack incident seriously, warning it can be as dangerous as a drone flying near passenger planes. FBI telah menyelidiki misteri ini. Walaupun identitas pria dalam jetpack ini masih belum diketahui, tapi menurut kita sih kayaknya Tony Stark lagi latihan kali ya. No, see, this isn't a game. You do not send civilian equipment into my active war zone. You understand that? It's not a piece of equipment. I'm in it. It's a shoot. It's me! Nomor 6. Benih-benih di mana-mana. So what are these things? A prank? A scam? Bioterrorism? Beritahu kami kalau ini terdengar aneh. Kamu pergi keluar rumah, melihat ke jalan, dan ada paket benih yang ada di sana. Ternyata di Amerika sering terjadi. Benih yang nggak diminta ini secara acak bermunculan di rumah-rumah di Amerika, Kanada, dan Irlandia. Departemen Pertanian, Pangan, dan Kelautan menyarankan supaya nggak menanam benih ini. If you find yourself on the receiving end of suspicious seeds, don't handle them. Don't dispose of or compost them, and most importantly, don't plant them. Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat dan Badan Inspeksi Pangan Kanada menyebut ini sebagai penipuan besar-besaran. USDA juga mencatat kalau paket tersebut dialamatkan dari Cina. Tapi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok bilang kalau label ini palsu. The fear is they may grow into some sort of invasive species. They're not trying to trace the origins of all the packages. Saat ini kita nggak terkejut sih kalau pot people ada di balik misteri ini. Miles, where do they come from? I don't know. If they are seeds or seed pods, they must grow someplace on a plant probably. And somebody or something wants this duplication to take place. Nomor 5. Di mana Kim Jong-un? Orang-orang emang hilang setiap hari, tapi diktator Korea Utara menghilang dari pusat perhatian selama hampir 3 minggu, ya pasti itu nggak biasa. Itulah yang terjadi dengan Kim Jong-un di bulan April. This isn't the first time he's dropped from public view, disappearing for 6 weeks in 2014 and re-emerging with a cane after apparently recovering from ankle surgery. Orang pertama kali curiga ada yang nggak beres saat Kim nggak hadir untuk merayakan ulang tahun mendiang kakeknya Kim Il-sung. Dengan absennya dari publik, banyak yang bilang kesehatan Kim dipertanyakan, terutama karena pandemi COVID-19 yang sekarang sedang meluas. Western intelligence in North Korea is so bad that we have no way to verify or to deny these rumors, but we have no idea. We can't only wait until the North Koreans themselves tell us whether Kim is alive or dead. Tapi masih belum ada bukti konkret yang memastikan Kim terkena virus atau dia sedang mengidap sesuatu penyakit. Satellite images later showed Kim Jong-un's train near his private resort on the country's east coast. That did not prove or disprove Kim was there or even alive, only adding to the mystery. Kim akhirnya muncul kembali untuk upacara pemotongan pita pada bulan Mei. Tapi nggak ada penjelasan yang diberikan tentang di mana pemimpin ini berada selama 3 minggu ke belakang. Nomor 4. Kehidupan di Venus. Banyak yang berspekulasi tentang kehidupan di Mars, tapi kehidupan di Venus kedengaran terlalu dibuat-buat. Itu adalah planet terpanas di tata surya kita dengan suhu permukaan yang bisa mencapai lebih dari 500 derajat Celcius. Venus has what we call a runaway greenhouse effect. Its atmosphere is 100 times the mass of Earth's and mostly carbon dioxide. This traps so much heat that the surface of Venus reaches a temperature hot enough to melt lead and with a pressure that would crush most submarines. Tapi emang hidup itu emang misterius ya. Pada bulan September, para ilmuwan menemukan fosfin, gas beracun di atmosfer Venus. Here is what phosphine looks like. This is a computer-generated image. Usually on Earth, this gas is associated, as we've just been hearing, with microbes living in oxygen-poor environments like swamps or in the guts of animals. Di bumi, fosfin dihasilkan dari kehidupan mikroba. Sementara beberapa orang percaya kalau ini bisa jadi bukti kehidupan masa lalu atau sekarang yang ada di Venus, sehingga sekarang masih jadi misteri. Venus, the scientists tried to find another explanation for the phosphine, but had to rule all of them out. Not a single process we looked at could produce phosphine in high enough quantities to explain our team's findings of phosphine in the Venus atmosphere. Tapi pada bulan Oktober, dilaporkan analisis ulang data yang tersedia gagal menemukan jejak fosfin. Ya, jadi saat ini kita cuma perlu terus mengamati bintang untuk cari alien di luar sana. Nomor 3, bintang yang hilang. Ada bintang yang nggak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh angkasa. Tapi beberapa bersinar lebih terang dari yang lain. Satu di galaksi kecil yang berjarak sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi, yang diteliti hampir 20 tahun, bintang ini menonjol dengan pancaran cahaya biru yang bercahaya dan bersinar lebih terang dari matahari tata surya kita.
Lalu suatu hari bintang itu hilang begitu saja. Dilaporkan pertama kali pada tahun 2020, para astronom masih memikirkan kemana perginya bintang biru ini. Mungkin jatuh ke black hole, tapi biasanya akan menghasilkan supernova yang gila. Kalau begitu, ini akan jadi yang pertama menurut Andrew Allen dari Trinity College Dublin. Teori lain menunjukkan bahwa bintang kehilangan sebagian masanya, atau debu menutupi pandangannya. Atau mungkin Galactus berhasil makan dia kali ya. But in all of space, I stand alone. I am Galactus, the be-all and end-all of the universe. Nomor 2. Sinyal radio dari luar angkasa. Pada tahun 2007, ledakan radio cepat pertama atau FRB dilaporkan. Dan pertama kali lagi terjadi pada 2019 saat para ilmuwan berhasil melacak FRB kembali ke galaksi aslinya. They used to be a one-off. There'd just be this burst and then you'd never see it again. And so that made it even more mysterious. Bahkan setelah bertahun-tahun, para astronom masih belum tahu persis apa yang menyebabkan sinyal-sinyal ini. Walaupun mereka mungkin ada di ambang terobosan besar. Pada Februari 2020, dilaporkan salah satu FRB dikirim setiap 16,35 hari. And those are the exciting ones because when they repeat, you can figure out where they are. Where they are is 500 million light years away. Seorang peneliti menggambarkan penemuan ini sebagai petunjuk penting tentang sifat objek ini. Di akhir tahun, para astronom mengurangi daftar kemungkinan sumber FRB yang mencakup penggabungan objek kompak dan magnetar yang timbul dari core collapse supernova. Dan meskipun penelitian sedang berlangsung, tapi sampai kita tahu dari mana sinyal ini berasal, kita cuma perlu terus mengandai-andai. But could it be a message from far away? You can't rule it out. I mean, I cannot say categorically. Well then, we can keep guessing. And as they've said since the discovery of radio signals, stay tuned. Sebelum kita ke nomor 1, berikut beberapa misteri lainnya. Penculikan lemur. Seekor lemur hilang dan ditemukan keesokan harinya 5 km dari kebun binatang. Seen here in a cage moments after he was captured on a Daly City preschool playground. All of the kids were thrilled to see him up close. He was first spotted by one of the kids in front of Chris Lee's car around 5 p.m., apparently eating from a bush. Guncangan tiba-tiba di US Mobil. Apapun yang menyebabkan guncangan mendadak, itu bukan gempa. It was a sudden shake that lasted just moments, but it was enough for motion-activated cameras to kick in. Bagaimana lebah pembunuh sampai ke US? Mungkin nggak sih mereka dikirim dengan impor ilegal? Dubbed the murder hornet for its powerful sting and the way it decapitates its prey, this is the first time the world's largest hornet has been seen in the U.S. In its native Asia, Vespa mandarinia is notorious. Metal monoliths di mana-mana. Kolektif seni mengklaim penghargaan, tapi kita percaya ini alien sih. One of the crew members notices the monolith points toward a split in the canyon wall, perhaps suggesting the alignment might have some type of Stonehenge-like significance. It's just wild. Mati dengan panah di saunanya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Pentagon mengonfirmasi penampakan UFO. My gosh. That's not an LNS though, is it? That is an LNS, dude. Well, if there's like that thing. Tepat pada tahun yang sama saat SpaceX mulai mengangkut astronot ke luar angkasa, alam semesta jadi jauh lebih misterius. Misteri terbesar muncul dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengkonfirmasi bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 3 penampakan UFO. Pada April 2020, Pentagon merilis 3 video angkatan laut yang menampilkan fenomena udara nggak dikenal. Video tersebut yang dikenal sebagai gimbal, go fast, dan flare, dibuat antara tahun 2004 dan 2015. The Pentagon says that these videos are being released now to, quote, clear up any misconceptions after they were previously leaked, but that the objects remain unidentified. Memang ini bukan pertama kalinya video ini dipublikasikan ke publik karena dipublikasikan secara online pada akhir tahun 2010-an. All of these videos have been leaked in the past, but the US government now confirms they are genuine. Terlepas dari itu, fakta kalau Pentagon sekarang secara resmi telah mengkonfirmasi video-video ini membuat bukti ini makin menarik. Walaupun rahasianya mungkin terungkap, kita masih belum bisa mempelajari kebenarannya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.